Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasan masih seputar anak perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, bagaimana kemudian perlakuan akuntansinya? Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana penerapan penggunaan translasi atas anak perusahaan yang dia itu memiliki mata uang fungsional dan mata uang pencatatan dari tempat dia berada atau perusahaan tersebut dijalankan. Misalkan kemarin perusahaannya itu perusahaan Inggris, maksud saya perusahaan yang beroperasi di Inggris, dia adalah anak perusahaan Indonesia yang beroperasi di Inggris yang dia itu menggunakan mata uang fungsional dan mata uang pencatatannya itu menggunakan pound sterling, maka diharuskan untuk adanya translasi. Nah, sekarang yang kedua adalah menggunakan pengukuran kembali atas laporan keuangan. Sebelumnya kita harus flashback dulu pada perbedaannya. Nah, pengukuran kembali itu apa? Jadi pengukuran kembali itu adalah pengukuran kembali atas laporan keuangan entitas asing yang tadi adalah anak perusahaan dari mata uang lokal yang digunakan entitas ke mata uang fungsional asing. Jadi maksudnya ketika dia di sini menggunakan mata uang fungsional dan mata uang pencatatan yang berbeda, maka harus dilakukan pengukuran kembali sebelum kemudian ditranslasikan. Nah, pengukuran kembali ini hanya diharuskan jika mata uang fungsional itu dia berbeda dengan mata uang pembukuan. Ya, tadi ketika mata uang fungsional dan mata uang pembukuannya beda, ya diukur dulu pengukuran kembali, baru nanti ditranslasikan ke dalam mata uang induknya. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah diukur kembali atau setelah adanya pengukuran kembali, maka laporan keuangan itu harus ditranslasi jika mata uang fungsional tadi tidak dalam rupiah. Artinya dia berbeda ya antara mata uang fungsional dan mata uang pencatatan atau pembukuannya. Nah, jika entitas asing tadi menggunakan rupiah untuk mata uang pencatatannya, maka sebenarnya tidak perlu lagi kan ada translasi atau pengukuran kembali. Karena dia sudah menggunakan sama-sama rupiah misalkan di dalam hal kaitannya dengan si induk perusahaan. Tapi beda kalau misalkan dia berbeda antara mata uang fungsional dengan mata uang pencatatan. Ini contohnya, kemarin juga saya ulang sedikit, perusahaan Indonesia dia punya cabang penjualan di Singapura yang relatif independen, yang sebenarnya dia dapat menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional. Jadi sebenarnya boleh aja dia menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional meskipun dia berada di Singapura. Tetapi dia lebih memilih menggunakan dolar Singapura sebagai mata uangnya, mata uang pencatatan dan pelaporannya. Nah, kemudian jadi berbeda di sini ya antara mata uang fungsional dan mata uang pencatatannya. Nah, otomatis maka di sini perlu diukur kembali dulu agar dia setara, baru kemudian ditranslasikan ke dalam rupiah. Nah ini ya, jadi dolar Singapura untuk pencatatannya ini harus ditranslasikan dulu ke dalam rupiah sebagai mata uang fungsionalnya. Baru kemudian nanti bisa ditranslasikan ke dalam rupiah. Nah, tentu saja jika cabang Singapura tersebut dari awal sudah menggunakan rupiah untuk mata uang fungsionalnya dan mata uang pelaporannya, maka tidak perlu lagi ada ini. Kan tadi karena dia memilih dolar Singapura sebagai mata uang pencatatan, ya otomatis harus diukur kembali dong agar dia sesuai dengan mata uang fungsionalnya yaitu rupiah. Beda kasusnya kalau translasi tadi dua-duanya, mata uang fungsionalnya adalah misalkan pound sterling, kemudian mata uang pencatatannya juga pound sterling. Nah ini benar-benar harus ditranslasi. Tapi kalau misalkan ini dia beda, mata uang fungsionalnya dia rupiah, tapi dia catatnya itu pakai dolar Singapura. Nah, untuk pengukuran kembali ini sebenarnya mirip dengan translasi dalam hal bahwa tujuannya itu adalah untuk mendapatkan nilai rupiah yang setara untuk akun afiliasi asing. Jadi supaya nilainya itu ya setara rupiah sehingga dapat dikonsolidasikan nanti dengan perusahaan induk. Nah, tapi kurs yang digunakan untuk pengukuran kembali ini berbeda dengan kurs yang digunakan dalam translasi sehingga nanti nilai rupiahnya pun akan berbeda. Ini sebagaimana yang kemarin sudah saya masukkan dalam tabel yang ada di proses translasi. Jadi kalian lihat sendiri di tabel tersebut kan tabel untuk penggunaan mata uang, penggunaan nilai tukarnya itu berbeda antara dia translasi dengan pengukuran kembali.
Itu bisa dicek lagi tabelnya ya. Saya di sini tidak memasukkan tabelnya. Nah, kemudian proses pengukuran kembali ini juga dia membagi neraca itu ke dalam rekening moneter dan non-moneter. Nah, ini perbedaannya. Jadi, ketika nanti berkaitan dengan pengukuran aset-aset yang dia itu moneter, dia nanti penggunaan kursnya juga berbeda. Kemudian kalau dia menggunakan aset non-moneter, dia juga penggunaan kursnya beda. Nah, mungkin nanti saya tambahkan aja ke dalam slide ini tabel tadi ya, sebentar. Kita selesaikan ini dulu. Nah, jadi aset dan kewajiban moneter itu seperti apa? Contohnya adalah yang dia sifatnya cair, uang tunai, kemudian yang jangka pendek, kemudian piutang jangka panjang, kemudian juga hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, yang dia di sini memiliki jumlah tetap dalam hal unit mata uang. Nah, kemudian kalau aset non-moneter itu adalah akun-akun yang sifatnya tidak berkaitan dengan satuan moneter seperti persediaan, kemudian aset tetap, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contoh ininya ya, tabel yang kemarin saya masukkan dulu sebentar. Nah, ini adalah tabelnya yang berkaitan dengan kurs yang dipakai dalam proses translasi dan pengukuran kembali. Nah, di sini karena tadi udah dijelaskan ya, ada aset moneter dan aset non moneter. Nah, maka ternyata aset yang di dalam kolom aset ini dia akan berbeda penggunaannya kalau moneter dan non moneter. Nah, kalau dia itu adalah berkaitan dengan yang moneter, maka dia masuk ke dalam kurs tanggal neraca. Contohnya tadi apa? Misalkan dia adalah kas yang cair ya, hutang, piutang dan sebagainya. Kemudian kalau non moneter, misalkan di sini asetnya aset tetap di bangunan, yang dia itu didasarkan pada harga perolehan, perbedaannya. Ya, harga perolehan itu kan biasanya aset tetap dan sebagainya. Nah, itu kalau ekuitas dia tetap sama menggunakan kurs akuisisi. Nah, pendapatan dan beban ini dia juga sama menggunakan kurs rata-rata tertimbang, kecuali ada berkaitan dengan penyusutan. Nah, dia itu menggunakan historis. Kemudian dividen juga sama. Ya, dan nanti juga ada namanya selisih penjabaran yang dia itu merupakan bagian dari laba atau rugi. Nah, di sini bedanya ya. Kalau translasi, selisih penjabarannya disajikan sebagai penyesuaian ekuitas kayak kemarin. Ya, jadi penambah atau pengurang. Kemudian kalau pengukuran kembali nanti dia akan mempengaruhi pada laba atau rugi komprehensif. Nah, sekali lagi ini adalah berdasarkan PSAK yang terakhir saya ikuti atau saya bahas, saya cek ya. Silahkan kalian cek kembali PSAK 11 yang terbaru, apakah ada perbedaan antara kurs yang dipakai, seperti itu. Nanti kalau misalkan udah kerja, misalkan di perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang seperti ini, yang dia punya anak perusahaan, nah nanti tidak semata-mata langsung merujuk pada tabel ini ya, tapi harus diperhatikan pada PSAK 11. Hanya saja dari segi teknisnya nanti insya Allah tidak ada perbedaan sebagaimana yang saya jelaskan ini contohnya. Nah, misalkan untuk pengukuran kembali kita cek ya, contohnya PT Induk mengakuisisi 80% saham PT Son yang berlokasi di Singapura pada tanggal 31 Desember 2007. Nah, kekayaannya ada di sini sebesar $200.000 Singapura untuk modal saham dan $100.000 Singapura untuk laba ditahan. Nah, akuisisi dilakukan dengan harga $260.000 dengan kurs. Nah, ya, ada kurs akuisisi dan ada selisihnya disebabkan oleh goodwill yang diamortisasi selama 10 tahun. Kemudian ada keterangan mata uang fungsional anak perusahaan adalah rupiah. Nah, ini kan perbedaannya ya. Dia mata uang fungsional sebenarnya rupiah, tapi pencatatannya dia pakai dolar. Nah, maka di sini harus dilakukan pengukuran kembali. Beda kan dengan kasus sebelumnya, di USA, mata uang fungsionalnya adalah US dollar, kemudian dia catatnya juga US dollar, itu perlu ditranslasi. Nah, ini adalah keterangan kursnya, ada kurs rata-rata, kemudian kurs di akhir tahun, ya, kurs neraca nih, kurs tengah 31 Desember ini maksudnya kurs pada hari tersebut, kurs neraca. Kemudian ada dividennya dengan kursnya ini. Nah, setiap pembelian anak berasal dari induk yang dimana penjualannya itu sebesar 2,436 miliar dengan tingkat gross profit 25% dari harga jual. Nah, anak tidak memiliki persediaan awal, yang dimana persediaan akhir berasal dari pembelian tahun berjalan. Artinya ya full didapat dari transaksi dengan induk ini. Beban operasi meliputi ada beban penyusutan sebesar $10.000 dan dividen anak telah diumumkan.
Nah, pembelian pada induk atau persediaan dilakukan pada kurs $5.800. Aset dan kewajiban disajikan sebagai aset non-moneter. Nah, ya ada keterangan tambahannya. Ya, ada keterangan tambahannya, maka langsung saja kita akan masukkan bagaimana proses pengukuran kembali. Masukkan sesuai dengan kurs yang ada di tabel tadi. Ya, lihat dia moneter, non-moneter, kemudian di sini beban-beban kalau selain dari beban penyusutan dia masuknya sebagai kurs rata-rata tertimbang. Nah, saya tidak bisa menyampaikan satu-satu ya, saya tinggal dicek nanti dia masuk kursnya yang mana. Ya. Sebentar. Ini sedikit diralat ya. Jadi aset dan kewajiban disajikan sebagai aset non-moneter ini tidak ada. Jadi nanti harus sesuaikan aja sesuai dengan ketentuan. Mana aset-aset yang masuk moneter dan mana yang masuk non-moneter. Nah, jadi kita cek langsung, ya misalkan ini kas dan piutang dagang. Dia itu kan termasuk aset moneter ya. Aset moneter berarti dia pakai kurs tanggal neraca. Nah, kita lihat kurs tanggal neracanya di sini adalah 6.000. Nih, 6.000, maka di sini makanya dia pakai 6.000. Kemudian untuk persediaan dia masuknya non moneter kurs akuisisi. Kurs akuisisi. Nah, ini pada saat pembelian kurs akuisisinya 5.800. Begitu seterusnya ya. Tanah dan bangunan itu dia masuk non moneter berarti pada saat akuisisi. Nah, ini 5.000. Dan seterusnya kalian masukkan, nanti akan muncul nilai debit dan kreditnya yang pasti akan berbeda. Seperti yang sama transaksi tadi, dia berbeda karena adanya perbedaan nilai kurs yang dipakai masing-masing akun. Nah, berarti nanti didapat adanya selisih pengukuran kembali. Kalau tadi kan istilahnya selisih penjabaran, ini selisih pengukuran kembali. Nah, maka selanjutnya adalah menghitung berapa pendapatan investasi. Dan ini sama persis, sekali lagi sama persis sebagaimana sebelumnya. Jadi, tolong ketika kita bahas ini, pahami dari awal, sehingga ke belakang ini kalian tinggal mengganti nilai angkanya saja. Sedangkan apa yang harus dilakukan itu udah ngerti. Misalkan pendapatan investasi itu didapat dari laba individu anak, ya, dan persentasenya induk itu 80%. Kemudian amortisasi goodwill tadi sudah ada di keterangan soal juga $2.000 dikalikan dengan kursnya. Kemudian laba antar perusahaan yang di sini dalam kaitan dengan persediaan ini ada 261.000. Ya, yang di sini dibintang ini keterangannya di bawah sini. 25% dikalikan total nilainya. Total nilainya tadi ada di dalam sini ya, silahkan dicek nih. Tolong dicek sendiri ya nanti ini. Kemudian ya tadi 25% dikalikan ini nolnya kurang 3 ya, 10. Ini didapat dari sini nih, susah kok. Nih 1.044.000.000, nolnya kurang 3 biji. Nih ya, tambahkan sendiri ya, nanti diedit. Kemudian pendapatan investasinya maka tinggal diakumulasikan dari laba individu dikurangi amortisasi dan laba antar perusahaan. Nah, kemudian berapa nilai investasi induk atas saham anak di akhir tahun dimasukkan dari investasi awal, ada di keterangan soal. Kemudian pendapatan investasi ini, kemudian juga dividen anaknya sebesar 80% dikalikan nilai dividennya. Ini nilai dividennya ini 244. Ini nolnya ketinggalan lagi-lagi 3 biji. Ya, tapi di sini udah benar, 195.200.000. Maka hasilnya investasi per akhir tahun ini 1,395400. Nah, ini seperti biasa ya, insya Allah bisa diulang-ulang sendiri. Nah, maka kita lakukan jurnal eliminasi. Seperti biasa, yang pertama adalah eliminasi pendapatan investasi dari induk ke anak. Ini hasilnya udah dapat dari sini ya, pendapatan investasi pada dividen dan investasi saham. Kemudian laba hak minoritas sama seperti yang di atas, hanya persentasenya 20%. Kemudian eliminasi saldo-saldo awalnya ada di keterangan soal, modal saham, laba ditahan dan goodwill.
Kemudian hitung investasi dalam sahamnya. Dari ketiga ini, 80%-nya, hak minoritasnya 20%-nya. Amortisasi goodwill sudah ada di keterangan soal sebesar 10 juta, ya, didapat dari tadi 100 dari 10 tahun ini amortisasinya. Kemudian nih amortisasi di sini nih. Ya, 5.000 kali $2.000 dikalikan 5.000. Kemudian mana tadi? Ini penjualan antar perusahaan juga harus kita eliminasi. Ini ada di keterangan soal penjualan antar perusahaan tadi di sini. Nah, di bagian ini ya. 2,436 miliar. Ya, masukkan di sini. Mana tadi ini? Sudah ada keterangan di soal. Kemudian eliminasi hutang piutang dagang bisa dicek di dalam translasinya. Kemudian eliminasi laba antar perusahaan akibat dari adanya persediaan sebesar 25% juga harus dimasukkan. Ya, kemudian eliminasi hutang piutang dividen juga ada di keterangan soal. Ya, tadi eliminasi hutang piutang ini ada di sini ya. Di 232 ini hutang dagang. Ini masukkan. Karena dia tadi kan kaitannya dia penjualan pembeliannya kan antar perusahaan. Kemudian eliminasi labanya ini ada di soal tadi 25%-nya ya dari persediaan. 25% tadi ada di soal. Saya balik dulu sebentar biar lihat. Nih 25% dikalikan nilai yang sudah ditranslasi dari persediaan. Sudah dapat. Kemudian hutang piutang dividen. Ya, ini ada sudah kita hitung tadi. Nih, 80%-nya dari dividennya. Nah, itu untuk jurnal eliminasinya. Dan sekarang kertas kerja konsolidasi untuk pengukuran kembali juga sama persis. Tinggal kalian masukkan dulu apa-apa jurnal yang harus ditambahkan. Ya. Kemudian baru masukkan jurnal eliminasinya. Seperti biasa dicek dulu di sini ya, apa yang perlu ditambahkan. Ada pendapatan investasi. Kemudian ada selisih pengukuran kembali dan investasi saham PT Son. Itu. Ada goodwill, tapi goodwillnya kosong, nanti dia langsung dieliminasi aja. Nah, jadi langsung di sini diperhatikan dulu bagian dari masing-masing induk dan anak ya, yang perlu ditambahkan nilainya, baru kemudian eliminasi. Ya, ini saya belum bikin jurnalnya ya atas pendapatan investasi. Ya, ini sama ya seperti yang ditranslasi, jadi kalian bikin aja. Ini saya kelewatan. Nanti kalau ada praktikum juga bisa ya langsung ditambahkan. Jadi jangan kelewat nih jurnalnya dulu, baru jurnal penyesuaian dulu maksud saya ketika adanya pendapatan investasi, baru kemudian jurnal eliminasinya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini saya rasa itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti kalian boleh tanyakan lebih detail lagi dengan forum yang ada di grup ya atau di Google Classroom. Insya Allah saya akan segera jawab di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.